Di sebuah kampung yang jauh dari perkotaan, hiduplah sebuah keluarga yang miskin. Namun keluarga itu selalu bersyukur kepada Allah SWT. Mereka dipenuhi dengan rasa kasih sayang kepada sesamanya. Keluarga kecil yang bahagia walau serba kekurangan. Banyak sekali cobaan-cobaan datang silih berganti menimpa keluarga ini. Mereka tetap sabar dan ikhlas menjalaninya. Pada suatu ketika, keluarga itu sedang dalam kesulitan. "Pak, persediaan makanan kita habis, Pak. Mungkin cuma cukup untuk nanti sore. Ibu sudah tidak mempunyai simpanan uang lagi, Pak," kata istrinya. "Iya, Bu. Nanti Bapak carikan uang. Bapak pergi ke pasar dulu ya, Bu. Pak, sekalian jual ini ya, Pak, buat beli makanan," ucap ibu sambil mengambil radio butut yang sudah usang itu. "Walaupun cuma laku sedikit, ya bisa buat menyambung hidup, Pak." "Iya, Bu. Bapak berangkat ke pasar dulu ya. Assalamualaikum," ucap bapak. "Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Pak," jawab ibu. Berangkatlah bapak ke pasar untuk menjual radio butut itu. "Radionya dijual, Pak?" tanya salah satu pedagang. "Iya, Pak. Laku berapa ya kira-kira?" jawab bapak. "Ya paling cuma 20.000, Pak. Radio ini sudah lama soalnya, apalagi antenanya juga sudah patah." "Ya sudahlah, Pak, tidak apa-apa. Ini radionya," jawab bapak dengan menyerahkan radionya itu. Pedagang itu kemudian mengambil uang dan membayar radio bapak. Dengan rasa syukur, bapak berjalan menuju warung untuk membeli makanan. Dalam perjalanan, tiba-tiba ada seorang wanita yang menggendong anak kecil menghampiri bapak. "Tolong, Pak, kami seharian belum makan. Anak saya juga kelaparan. Kami tidak mempunyai apa-apa, Pak," rintih wanita itu. Anaknya menangis kelaparan. Wanita itu pun meneteskan air mata karena bingung harus berbuat apa lagi. Dengan rasa iba, bapak berkata dalam hati, "Ya Allah, segala puji bagimu. Ternyata masih ada yang lebih kelaparan dari keluargaku," ucap bapak dalam hati penuh rasa syukur. Setelah itu, bapak kemudian mengambil uang hasil jual radio tadi dan diberikan kepada wanita itu untuk membeli makanan. Wanita itu mengucapkan terima kasih. "Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak," doa wanita itu. "Amin. Cepat belikan makanan, Bu. Kasihan anak ibu sudah kelaparan," ucap bapak. Lalu bapak berjalan pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, bapak bergumam dalam hati, "Bagaimana dengan keluargaku? Alasan apa yang harus kuberikan kepada istriku jika aku pulang tidak membawa makanan?" Sesamanya di rumah, bapak menceritakan semua kejadian yang dialaminya di pasar tadi. Istri bapak mendengar dan kemudian tersenyum. Ia tidak menyalahkan suaminya, justru ia memuji suaminya. "Pak, apa yang bapak lakukan itu tadi itu sangat mulia, Pak, dan ini merupakan kabar baik. Semoga Allah memberi jalan kepada kita. Sekarang bapak bisa memancing. Siapa tahu dapat ikan besar buat makanan hari ini," tambah ibu. Dengan semangat, bapak pergi ke kali untuk memancing. Dengan sabar, bapak memancing dan menunggu umpan dimakan ikan. Setelah beberapa lama, belum juga dapat ikan. Waktu hampir sore, akhirnya bapak berencana untuk pulang. Tiba-tiba ada ikan besar memakan umpannya. Bapak menarik kailnya dan dengan hati yang gembira dan rasa syukur, bapak pulang ke rumah. Sampai di rumah, istrinya menyambut dengan gembira. Saat membelah perut ikan, ada sebuah mutiara di dalamnya. Alangkah terkejutnya mereka berdua. Esok harinya, bapak membawa mutiara itu ke pasar dan menjualnya ke toko emas. Alangkah kagetnya bapak ketika mutiara itu terjual dengan harga 300 juta rupiah. Secepatnya bapak pulang ke rumah dan memberitahu istrinya.
Alhamdulillah, Allah telah memberi kita nikmat yang luar biasa, ucap istri bapak. Setelah itu mereka kemudian membagikan sebagian uang kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Kemudian bapak teringat kepada wanita yang dibantunya dulu di pasar. Setelah tanya sana-sini, akhirnya bapak bertemu dengan wanita itu dan mengajaknya pulang. Mereka diangkat menjadi keluarga bapak dan memberikan modal kepada wanita itu untuk berdagang. Setiap pertolongan yang kita berikan adalah benih yang kita tanam. Suatu saat akan menghasilkan buah yang manis dan memberi kita kebahagiaan. Wanita itu sebut saja namanya Yati. Yati ini berasal dari luar kota. Ia pergi merantau bersama buah hatinya lantaran diusir oleh suaminya sendiri. Sudah terhitung 5 bulanan keduanya lontang-lantung di jalanan. Mereka diasuh oleh keluarga bapak dengan penuh kasih sayang, kebutuhan mereka sangat tercukupi. Dan yang tadinya tinggal di rumah reot, sekarang mereka sudah tinggal di rumah yang layak huni, walaupun hanya terdapat 2 kamar, namun mereka sangat bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Sampai singkat ceritanya, Yati menjadi tulang punggung keluarga lantaran bapak sudah sakit-sakitan. Yati rasa tidak ada seorang pun yang ingin hidup miskin di dunia ini. Kalau bisa diminta, mungkin semua orang akan menjadi kaya raya. Emperan jalan pun akan bersih dari orang-orang yang menjadikan itu sebagai tempat tidur mereka. Namun nasib siapa yang tahu, Yati sendiri memang terlahir dari keluarga yang sederhana, dan sekarang tinggal di rumah sederhana bersama orang tua angkatnya. Bapak beberapa bulan yang lalu bekerja sebagai tukang becak, sedangkan ibu hanya tukang cuci di sambi dagang jajanan anak-anak. Jangankan untuk bergaul, makan sehari-hari tercukupi saja, mereka sudah bersyukur. Uang dari hasil jual mutiara itu pun, ya semakin hari ya semakin menipis. Belum lagi untuk berobat sang bapak, yang sekali pergi ke dokter akan mengeluarkan uang sebesar 350.000. Yati yang melihat keadaan keluarganya itu pun yang begitu menyedihkan membuatnya mencari cara bagaimana ia bisa bekerja dengan upah yang lumayan. Selagi bisa punya tenaga, Yati akan mencari pekerjaan ke tetangganya. Nah, ada salah satu tetangganya yang mengajak Yati untuk bekerja ke Jakarta, dan dari situlah kehidupan keluarga mulai membaik perlahan. 1 tahun kemudian, bapak sakitnya semakin parah dan kakinya tidak bisa lagi diajak untuk berjalan normal. Dari Jakarta, Yati terus mengirimkan uang agar meringankan beban mereka, dan semua berjalan hingga akhirnya Yati menemukan seorang pria yang membuatnya jatuh cinta. Kita sebut saja namanya Erik. Dia adalah karyawan di salah satu supermarket dekat dengan tempat tinggalnya. Mulanya ia sulit sekali didekati, tapi lama-kelamaan ia sendiri yang mengejarnya. Teman-temannya pun sering meledek Yati kalau Erik tiba-tiba datang ke kontrakan hanya untuk bertemu. Ya namanya juga kan kucing. Dikasih ikan siapa yang nolak? Hubungannya dengan Erik memang harus ia akui terlampau jauh, tapi itu semua atas dasar mau sama mau, hingga akhirnya Yati hamil. Kondisi keluarga angkatnya yang mulai membaik pun harus dikejutkan dengan kepergian bapak. Semua histeris dan terkejut. Yati langsung pulang. Begitu mendengar kabar itu, Yati tinggalkan Erik begitu saja tanpa pamit. Di kampung tidak mungkin Yati memberi kabar akan menikah dengan Erik karena bapak baru saja pergi. Jadi ia simpan semuanya sampai ada waktu yang tepat untuk mengatakannya. Setelah urusan pemakaman dan 7 hari bapak selesai, Yati kembali ke Jakarta dan pertama kali menemui Erik di tempat kerjanya. Ia marah pada Yati, tapi setelah diberitahu alasannya dia pun bisa mengerti. Yati mengajak Erik menikah sebelum kehamilannya terlihat oleh orang lain. Meski kedua orang tuanya terlihat tidak setuju karena Yati hanya seorang pegawai pabrik, tapi akhirnya mereka pasrah. Singkatnya pernikahan mereka terjadi. Yati tahu kedua orang tua Erik sama sekali tidak menyukainya. Mungkin kalau bukan karena kondisi Yati yang hamil, pernikahan itu tidak mungkin terjadi. Setelah menikah, Erik pun kemudian bertanggung jawab penuh dengan kebutuhan Yati dan anak mereka.
ia sementara di rumah sampai dia ingin kembali untuk bekerja. Yati pun ikut bekerja siang dan malam agar kebutuhan keluarga di kampung dan anaknya bisa terpenuhi dengan baik. Karena tidak mungkin Yati langsung lepas tanggung jawab pada mereka setelah menikah. Hari demi hari berganti dan anak mereka pun sudah bertambah satu, tapi sikap Erik mulai terlihat tidak stabil. Dia selalu marah-marah dan tidak mau disentuh oleh istrinya. Hari demi hari berganti dan anak mereka pun sudah bertambah satu, tapi sikap Erik mulai terlihat tidak stabil. Dia selalu marah-marah dan tidak mau disentuh oleh istrinya. Saat itu Yati pikir dia memang sedang dalam tahap tidak stabil. Tapi kemudian dia mulai tidak mau memakan masakan yang dibuat oleh Yati. Yati tidak ambil pusing karena namanya juga laki-laki, pasti ia merasa sangat capek bekerja dan tidak nafsu makan dan merasa semuanya salah. Ketidakstabilan itu tidak berakhir sampai 6 bulan. Beberapa kali Yati melihat anak-anak mereka menangis dan Erik hanya sibuk dengan ponselnya. "Kamu ini gimana sih? Anak menangis bukannya ditenangkan malah asik dengan ponsel." "Itu anakmu, kamu saja yang urus mereka. Aku bosan," jawabnya. Sambil menggendong bayi, Yati menggeleng ke arahnya. "Kamu itu seorang ayah, mana bisa bosan dengan tanggung jawab seumur hidup begini? Aku mau saja mengurus anak-anak lagi asal hidup kita tidak susah seperti ini," jawabnya. "Bukannya bersyukur masih bisa makan, kamu malah ngomong yang tidak-tidak," timbalnya. "Hidup puluhan tahun sama orang tuaku saja sudah susah, nikah malah tambah susah," sahutnya. "Masalah kamu sendirilah. Mau hidup enak ya cari kerja yang gajinya gede, bukannya jadi karyawan terus-menerus. Aneh kamu itu." Dia diam saja dan semakin sibuk dengan ponselnya. Terkadang Yati melihat dia tersenyum pada layarnya itu. "Kamu tuh ngapain sih? Senyum-senyum kayak gitu sendirian? Kamu itu urus saja anakmu, itu bukan urusan kamu lah," sahutnya langsung pergi ke kamar dan mengunci pintu. Semakin dari sikapnya semakin tidak bisa diterima. Jika Yati berangkat bekerja, pasti Erik menelantarkan anak-anaknya dan tidak menganggap Yati sebagai seorang istrinya. Suatu hari ketika Yati pulang kerja, sudah terbayang di otaknya tentang kasur yang nyaman untuk merebahkan tubuhnya, tapi dari kejauhan ia dengar tangisan Yati dan anak pertamanya. Lantas Yati segera berlari karena takut ya sesuatu yang buruk terjadi pada anak suaminya. Tapi yang ia temukan hanya para tetangga yang sudah berada di rumah menenangkan anak-anaknya. "Mbak, tadi suamimu itu pergi bawa tas besar, kayaknya dijemput mobil di depan gang. Anak-anak menangis tapi ia tinggalkan begitu saja," ucap salah satu tetangga. Yati pun mengucapkan terima kasih dan meminta agar mereka menjaga anak-anak sebentar selagi ia pergi membeli susu juga makanan. Setelah kembali, Yati mengajak anak-anak masuk ke dalam. Bayi mereka sudah tenang dan si sulung pun makan dengan sangat lahap. Rupanya, mereka tidak diberi makan sejak pagi. Sampai pantas saja menangis kelaparan seperti itu, sedangkan selama ini semua uang ia berikan pada suaminya. Suaminya lari dari rumah entah mengejar siapa, sedangkan Yati harus memikirkan bagaimana caranya menjadi seorang ibu dan bapak sekaligus untuk kedua anaknya. Belum lagi ada tanggungan di kampung. Akhirnya, salah satu tetangga menawarkan bantuannya untuk membantu Yati mengurus anak-anaknya. Yati hanya perlu memberinya uang untuk memasakkan si sulung dan memberi bayi kami susu formula. Yati tahu semua tetangga bergunjing tentang rumah tangganya, tapi Yati tidak punya waktu untuk memperdulikan mereka semua. "Anak-anak dan keluarga di kampung lebih membutuhkanku," pikirannya. Beberapa bulan kemudian, Yati membawa anak-anaknya ke kampung karena rasanya terlalu berat untuk mengambil dua peran sekaligus. Sebenarnya, ia tidak tega kalau ibu yang sudah tua itu harus merawat 3 anak yang masih butuh perhatian besar. Yati kerja siang malam menjadi ibu setelahnya. Semua itu ia lakukan selama puluhan tahun tanpa pernah terpikir untuk mencari seorang suami lagi. Yati tahu
Anak-anaknya terutama si sulung pasti memiliki trauma tersendiri, dan Yati tidak ingin mereka menjadi ketakutan kalau harus memiliki ayah baru. Suatu hari si sulung, anak pertamanya yang dari suaminya dulu, sempat berkata, "Aku tidak ingin menikah. Aku rasa semua laki-laki sama dengan ayah," ucapnya. Hati Yati serasa dipukul dengan sangat kencang, dan ia berusaha untuk meyakinkannya kalau semua itu adalah salahnya, tapi sayangnya dia tetap tidak percaya. "Aku lihat dari dulu ibu tidak macam-macam. Ibu tidak pernah marah dan hanya berusaha mengurus kami setelah lelah bekerja, tapi aku ingat betul bagaimana bapak berucap menjelek-jelekan ibu, sampai akhirnya ibu dan aku diusir dari rumahnya," sahutnya. Sebenarnya Yati ini bersyukur memiliki anak-anak yang tahu tentang kebenarannya, tapi tidak pernah sekalipun ia ajarkan pada mereka untuk membenci ayahnya. Ketika anak-anak mulai dewasa, mereka menyuruhnya untuk berhenti bekerja. "Abang dan adik sudah bisa bekerja, sekarang ibu istirahat saja, biar kami yang memenuhi kebutuhan nenek dan juga ibu," ucap mereka waktu itu. Tapi Yati tidak ingin menyusahkan anak-anaknya, jadi dia memilih untuk tetap bekerja menggantikan ibunya berjualan gorengan. Pernah terbesit di pikirannya Yati untuk melakukan pesugihan, karena pesugihan ialah cara yang bisa ditempuh seseorang jika ingin kaya raya tanpa harus bekerja keras. Dan hal semacam itulah yang ingin dilakukan oleh Yati. Ia pun pernah mengungkapkan keinginannya kepada anak sulungnya, dan dia pun sangat menyetujuinya, karena sudah tidak tega melihat ibu dan neneknya banting tulang. Rasa nafsu ingin kaya raya begitu membelenggu jiwanya, padahal menurutnya kehidupannya tidak kurang menyenangkan sama sekali. Tetapi tetap saja, keinginan memang sering kali tidak bisa membuat orang berhenti melakukan segala hal. Mungkin banyak orang tidak pernah menyangka cara Yati untuk mendapatkan kekayaan ini terasa amat sepele. Ia adalah seorang penjual gorengan, dan media yang ia gunakan untuk memakai pesugihan pun tidak jauh-jauh dari urusan yang selama ini ia geluti. Konon, beberapa orang menyebut cara itu sebagai pesugihan penglaris, tidak seperti ritual yang biasanya dilakukan di tempat angker. Ritual pesugihan tersebut dilakukan Yati hanya dengan membuat sebuah gorengan dengan bubuk kemenyan. Tapi tentu saja, gorengan yang dibuatnya ini bukanlah gorengan biasa. Ia adalah gorengan yang ketika seseorang membelinya dan membawanya pulang, sebuah musibah besar akan mendatangi orang itu. Ketika ada orang memakan gorengan itu, ia akan apes. Bahkan yang dimaksud apes di sini ialah kematian. Singkatnya, tumbal pesugihan Yati ialah para pembeli gorengannya itu sendiri. Suatu malam, seperti biasanya Yati setiap 2 minggu sekali melakukan proses ritual pesugihan ke salah satu dukun yang terletak jauh dari desanya. Untuk menghindari musibah yang menimpa keluarganya, setiap gorengan yang sudah diritualkan akan ditandai dengan daun bawang. Namun, meski ditandai, itu tidak akan pernah diketahui oleh jangkauan kasat mata oleh orang-orang tentunya, yang paling jeli sedunia sekalipun. Jadi, meski telah berusaha untuk tidak membuat gorengan itu tertukar, potensi gorengan itu untuk membahayakan orang yang bukan menjadi tujuan Yati tetaplah ada. Dan benar saja, hal itu betul-betul terjadi. Ketika siang hari, Yati kelelahan dan tertidur di ruang tamu. Di sore harinya, ia melihat anak bungsunya sendiri duduk di kursi sembari memakan gorengan itu sambil terlihat mengumpulkan niat untuk ikut membereskan dagangannya si Yati ini. Masih belum jelas melihat anaknya yang memakan gorengan itu lantaran masih mengantuk. Yati lantas mengucek matanya, dan setelah melihat bahwa yang di depannya adalah anaknya sendiri, ia pun berteriak-teriak, "Ya ampun nak, ya ampun, kamu kenapa nak?" teriak Yati. "Kenapa ibu teriak-teriak?" jawab si bungsu. Yati marah, jengkel, namun juga bercampur rasa sedih. Hendak menangis menjawab pertanyaan anaknya yang polos itu, dan bagi harinya hal buruk benar-benar menimpa anak bungsunya Yati. Si bungsu mengalami kecelakaan sampai kehilangan nyawa. Sepulang dari sekolah, anaknya ini ditabrak oleh sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan amat kencang.
Ia pun dirawat di ruang gawat darurat rumah sakit terdekat. Mengetahui musibah itu menimpa anaknya, Yati menyesal sejadi-jadinya. Ia khawatir, meski beberapa waktu lagi anaknya telah pulang dari dirawat dan juga sembuh, sesuatu yang buruk terjadi pada salah seorang yang ia sayangi karena kejahatan dan keteledorannya sendiri soal gorengan pemberi musibah itu. Tapi pada faktanya, apa yang dilakukan Yati memang membuat ia kaya raya. Hanya saja muncul di kalangan penduduk sekitar pertanyaan yang begitu menggelisahkan. Apa yang sebenarnya dilakukan Yati hingga bisa hidup sementereng itu sekarang ini? Pertanyaan itu terasa relevan mengingat usaha gorengannya melejit benar-benar tinggi. Bahkan gorengannya itu dijual keluar kota dengan dijadikan tempe kering. Namun, apabila melihat gaya hidupnya dan keluarganya, pendapatan Yati ini setidaknya setara dengan pemilik sebuah perusahaan yang amat besar. Adapun hal ini memang hanya diketahui Yati dan keluarganya. Untuk mengembangkan usahanya, ia telah melakukan perjanjian dengan jin penunggu hutan. Perjanjian itu mengharuskan Yati membuat adonan gorengan dengan ditaburi bubuk kemenyan yang telah diritualkan. Setelah itu Yati diharuskan memberi sesajen untuk jin penunggu hutan beberapa minggu sekali. Yati yang menggunakan pesugihan, maka selain mencari rezeki dengan cara yang tidak sehat, Yati juga harus mengorbankan banyak pembeli untuk menjalankan usahanya itu. Namun sekali lagi, itu hanya diketahui oleh Yati dan keluarganya. Namun sayang seribu sayang, gorengan yang telah diracik sedemikian rupa dimakan oleh anak bungsunya. Dari situ Yati merasa ketakutan dan hal itulah yang membuatnya mengira bahwa ia telah salah mengambil langkah. Akhirnya satu perjanjian membawanya kepada penderitaan seumur hidup. Ibu dan juga anak bungsunya meninggal sebagai tumbal bagi iblis atas pesugihan yang dilakukan oleh Yati. Musibah ini pada akhirnya mengganggu fisiknya maupun mentalnya. Ia tidak lagi memberikan sesajen dan usahanya berakhir gulung tikar. Ia dirawat oleh tetangganya yang dipercaya oleh anak sulungnya untuk merawat ibunya itu. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali berbaring lemas di ranjang lusuh dengan iblis yang mengangkang di atasnya bersama tatapan yang mengerikan. Langit masih saja mendung dan hujan deras tidak kunjung reda. Semua harta yang dimilikinya pun ludes habis tidak tersisa. Mereka pun kembali lagi hidup dengan serba kekurangan. Sang sulung pun akhirnya memutuskan untuk pergi merantau demi menghidupi ibu dan adik-adiknya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang baru mampir ke channel ini. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Untuk kalian yang baru gabung juga, kalian bisa cek dan scroll ke bawah, banyak sekali cerita-cerita yang menarik untuk kalian dengarkan ya di channel ini teman-teman. Dan jangan lupa, mohon maaf atas kesalahan saya yang mungkin narasi saya kurang jelas ataupun artikulasi saya mungkin tidak jelas juga, pembawaan saya yang begitu cepat atau mungkin bahkan begitu lambat. Nah, saya meminta maaf sebesar-besarnya ya teman-teman. Pokoknya, pesan dari cerita kali ini semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya dan buang sisi yang buruknya. Dan terutama jangan sampai kita benar-benar terjerumus ke dalam lembah pesugihan, karena benar-benar akan membuat mungkin kita akan benar-benar senang, tapi itu sesaat, dan pada akhirnya ya kalian akan menderita juga dan jauh lebih menderita dari apa yang mungkin kalian bayangkan. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini, dan jangan lupa untuk selalu stay tune di channel ini. Sekian dan terima kasih video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.